Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa an'im wa turahim wa tuhannin وزد وتمم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para alimul ulama, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang alhamdulillah berkenan hadir dalam kajian di hari Ahad penuh berkah ini. Semoga amalan kita di pagi hari yang penuh berkah ini sebagaimana sabda baginda Nabi riwayat Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyamai solat sunnah 1000 rakaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena ini adalah kewajiban kita, wajib hadir menimba ilmu. Kita wajib hadir menambah pemahaman keagamaan. Khuduru majlisi alimin afdal min salati alfi raka'atin. Menghadiri majlis ilmu pahalanya lebih besar daripada solat sunnah 1000 rakaat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menghadiri majlis ilmu, menghadiri pelajaran agama atau menimba ilmu agama adalah wajib bagi orang-orang yang beriman, baik lelaki maupun perempuan. Sebagaimana tadi disampaikan, tema kita kali ini adalah tentang mengenal baginda Nabi lebih jauh, bil khusus tentang kehebatan fisik, keutamaan, keistimewaan fisik Nabi kita yang mulia, Nabi agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis sahih yang menyampaikan tentang baginda Nabi. Dari mulai rambutnya, matanya, janggutnya, dadanya, bahkan perutnya, bahkan kakinya, bahkan jari jemarinya. Kenapa perlu disampaikan? Karena kata baginda Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, man ra'ani fil manam, siapa yang melihatku dalam mimpi, faqad ra'al haqqa, maka dia telah melihat kebenaran. Dalam hadis yang lain dikatakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqzah. Siapa saja yang pernah melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku dalam jaga. Dalam hadis yang lain dari Imam Muslim dan Abu Daud dikatakan, man ra'ani fil manam faka'annama ra'ani. Siapa saja yang pernah melihatku, sungguh dia telah melihatku. Siapa saja yang melihatku dalam mimpi, sungguh dia telah melihat diriku. Apalagi kata baginda Nabi ya, terkait dengan hal ini, maka pintunya kata para ulama adalah banyak membaca sholawat. Di antaranya, selain memiliki keutamaan yang sebagai motivasi buat kita, orang-orang yang banyak bersalawat sejauh yang saya jumpai itu meninggalnya baik. Meninggalnya baik, isyarat-isyaratnya baik, muqaddimah, pendahuluan ketika akan meninggal dunia juga baik, dan pandangan-pandangan dia juga baik. Di sini Nabi alaihissalam digambarkan, sebelum kita berbicara terkait di luar hikmah fisik ini, karena ada pelajaran-pelajaran lain yang bisa kita petik. Hadis Ali radhiyallahu taala anhu qala, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali menggambarkan bagaimana baginda Nabi.
Disebutkan di sini kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhmur ra'si. Nabi kepalanya itu besar. Bukan besar kepala, tapi kepalanya itu di atas rata-rata. Itu baginda Nabi. Jadi kalau kita lihat kepala besar ini berarti termasuk memiliki keistimewaan. Bukan mengecilkan yang kepalanya kecil, tidak juga. Karena terkadang kepala kecil juga selnya juga banyak. Membrannya, urat-urat sarafnya. Dakhmur ra'si, kepalanya besar. Ini dalam dunia Arab, kebiasaan bangsa Arab, kepala besar itu keistimewaan. Azimul ainain, matanya juga bulat besar. Matanya besar, tidak sipit. Ini bukan membicarakan etnis yang lain, kita hanya menggambarkan bagaimana mengenal baginda Nabi. Barangkali ada yang pernah bermimpi berjumpa baginda Nabi, sejalan enggak dengan ini? Guru-guru kami menyampaikan di antara doa yang mujarrab adalah banyak membaca ayat kursi di malam Jumat, ditutup dengan solawat sampai menjelang tidur dalam keadaan berwudu. Dan ini saya sudah menjumpai beberapa orang, bahkan mujarrab, ya, terbukti. Azimul ainain, matanya besar. Hudbul ashfar, bulu matanya lentik. Nabi bulu matanya tebal. Jadi kita bisa menggambarkan musyribul ain bihamrah. Musyribul ainain bihamrah, matanya musyrib. Musyrib itu apa? Bersinar, cerah, tapi ada kemerah-merahannya. Kalau Nabi Musa merah-merahnya lebih banyak. Ada semacam urat di matanya. Jadi saking detailnya sahabat menggambarkan seperti itu. Kasul lihya, Nabi juga jenggotnya tebal, tapi tebalnya jenggotnya Nabi tidak panjang. Beberapa hadis menggambarkan tebalnya hanya panjangnya sepanjang kepalan tangan, tidak lebih. Jadi kalau misalkan ada yang mengikuti sunnah, mengikuti Nabi dengan mengatakan itu nyunnah, tapi panjang sedada, berarti itu melebihi sebetulnya. Jadi Nabi jenggotnya enggak panjang, ngejelewer gitu, kemana-mana, aut-autan misalkan. Kan ada yang panjang gitu. Jadi Nabi tetap dipelihara, sekepal. Azharul laun, Nabi kulitnya cerah. Jadi Nabi kulitnya cerah, makanya keturunan-keturunan Nabi cerah-cerah. Bahkan di antara anak-anak Nabi itu bersih-bersih. Dan yang paling cantik, kata para ulama sejarah, anak Nabi yang perempuan di antaranya bernama Ruqayyah atau Ruqayyah, Ummi Kulsum, ya, lalu Zainab. Nah, yang paling cantik adalah Fatimah Az-Zahra. Kulitnya bersih, mirip sekali dengan baginda Nabi. Dan banyak yang ingin meminangnya. Lalu Nabi merestui kepada sahabat Ali dengan mahar diantaranya adalah membaca surah Al-Ikhlas di antara mahar-maharnya. Ketika yang lain diminta menghatamkan Al-Quran karena yang lain tidak memiliki pengetahuannya, sahabat Ali tahu membaca Al-Quran satu mushaf sebanding dengan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Idza masya takaffa'a ka'annama yamshi fis sa'din. Nabi kalau jalan itu tegap, berbunyi seperti dia memanjat ketinggian. Jadi sahabat mendengar derap langkah baginda Nabi. Kalau jalan itu anteb begitu bahasanya. Takaffa'a, anteb. Ka'annama yamshi fi sa'din. Jadi bisa kita gambarkan, ternyata Nabi itu gagah, tidak letoy.
Wa idzal tafat iltafat jami'an. Kalau Nabi menoleh, dia karena badannya mungkin agak bebeg ya. Bebeg itu apa ya? Jadi kalau nengok, badan-badan ngikut. Nengok ke kanan, ininya ikut pundaknya. Ke kiri ngikut. Sya'nul kaffaini wal qadamain. Jadi Nabi jarinya, telapak tangannya maupun telapak kakinya itu agak kasar. Ya, karena memang barangkali struggle ya, perjuangannya, orang yang banyak mengeluarkan tenaga. Jadi Nabi kalau di rumah juga membantu, mencontohkan kepada umat bagaimana membantu istri, ya, membersihkan rumah, membersihkan loteng. Bahkan bahasa mungkin zaman sekarang menyapu itu bukan sebuah aib, tapi sebuah kemuliaan, bukan merendahkan suami. Ya, membantu istri ini termasuk keutamaan. Mengangkat air dengan ember itu Nabi lakukan. Rawahu Ahmad wal Bazzar wa Tabarani wa husnu isnadihi an Ahmad. Sanadnya sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Keutamaan yang lain disebutkan kanat quwwatuhu sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Kekuatan baginda Nabi fisiknya al-jasadiyah azimah, sungguh besar. Tablugh quwwata 30 rajulan, mencapai kekuatan 30 orang lelaki kekar bangsa Arab. Ini penilaian sahabat. Setidaknya 30 kekuatan orang Arab. Makanya ketika sahabat membuat parit ya, dalam perang Khandaq, perang parit, batu itu dipukul nggak hancur-hancur. Nabi ngelihat nggak hancur-hancur, memantau, memperhatikan, membantu. Diminta oleh baginda Nabi, sekali gedik langsung hancur batu itu, hadirin sekalian. Ketika parit itu terhalang oleh batu, karena di Madinah itu banyak bebatuan. Fa'an Abi Qatadah qal haddatsana Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, sebagaimana diriwayatkan oleh Qatadah dari sahabat mulia Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisaihi. Ini tentang hubungan rumah tangga Nabi. Nabi yaduru, apa namanya? Yaduru itu berputar, berkeliling ya. Nabi mengelilingi, maksudnya gilir gitu, menggilir ala nisaihi, kepada istri-istrinya fis sa'atil wahidah, dalam satu kesempatan di malam hari maupun siang hari. Wa hunna ihda asyrata, dan istri-istri Nabi ini ada 11. Jadi Nabi menggilir dalam satu kesempatan di sepanjang malam atau di sepanjang siang. Qultu li Anas, lalu aku bertanya kepada sahabat Anas, awakana yutiquhu, apakah Nabi mampu melakukan, ya, ini mohon maaf, ini bahasa dewasa, menggauli istrinya yang 11 dalam semalam atau dalam satu siang, satu kesempatan sekaligus tanpa jeda hari. Qal, di sini dikatakan natahaddas annahu u'tiya quwwata 30. Yang kita sampaikan, kata Anas, beliau ini diberikan kekuatan 30 orang lelaki gagah perkasa bangsa Arab. Itu Nabi kita. Dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi memiliki kekuatan 40 lelaki. Riwayat Imam Abu Nuaim fi Musnadi Abi Nuaim annahu utiya quwwata 40 rajulan, diberikan kekuatan 40 orang lelaki. Satu hal yang perlu kita jelaskan dari hadis ini adalah, saya pernah kaget, ada jamaah itu nanya, Ustadz, ini berarti Nabi mengumpulkan istrinya
Jadi dia salah memahami. Bahkan terkadang ada orang juga yang salah paham tentang hadis ini. Dianggap boleh mencampurkan istri dalam satu ruangan. Tidak, hadirin sekalian. Tidak ada ulama yang membolehkan begitu. Karena Nabi tidak melakukan itu. Tidak boleh mencampurkan istri dalam hubungan badan. Misalkan kita punya bini 4, dikumpulin dalam satu rumah. Lalu ketika berhubungan suami istri dikumpulin juga. Itu nggak boleh kata para ulama. Karena Nabi di sini bukan mengumpulkan dalam satu ruangan, tetapi yaduru ala nisaihi. Nabi menggilir satu-satu. Para ulama menyampaikan ketika ada pertanyaan, Ustaz, bolehkah tidur bareng bini di satu kasur? Boleh kalau cuman tidur. Kalau cuman tidur boleh. Tapi dengan beberapa syarat. Pertama, ada keridhaan dari istri-istri tersebut. Kenapa? Karena setiap istri punya hak. Hak dia punya tempat tidur sendiri, punya kamar sendiri, atau punya rumah sendiri. Haknya itu hak istri. Tapi ketika istri ridho disatukan dalam satu rumah, boleh. Tapi lain kamar, bukan satu kamar. Yang kedua, jadi kalau cuma tidur-tiduran nggak ada masalah. Misalkan malam ini tidur bareng, nggak ada masalah. Tapi tidak kepada hubungan badan. Yang kedua, syaratnya adalah allayan kashifa auratuha. Auratnya tidak terbuka di antara istri-istri itu. Jadi boleh tidur bareng tapi tidak boleh terbuka auratnya. Aurat di antara kaum perempuan dengan perempuan yang lain adalah, kata para ulama, baina surrati warrukbati, antara pusar dan lutut. Itu aurat di antara kaum perempuan. Kalau lelaki sama perempuan tentu beda. Mahram juga tentu beda. Mahram ini sama dengan perempuan di antara perempuan. Aurat perempuan di antara perempuan, sekali lagi, antara pusar dan lutut. Maka tidak boleh kesingkap di antara istri itu. Kalau coba kelihatan, mohon maaf payudara, ditoleransi. Karena perempuan juga punya hal yang sama. Rambut bukan aurat di antara sesama perempuan. Telinga, lengan tangan, dada, perut misalkan, ketika sampai kelihatan. Dalam fikih ada aurat besar, ada aurat kecil. Yang ketiga syaratnya, kata para ulama, ketika tidur bareng itu, alla yujami'aha, tidak menjimaknya, tidak melakukan hubungan badan dalam satu ruangan dengan istri yang lain. Ini perlu diperhatikan, karena ada orang Islam yang salah paham, dianggapnya boleh karena sudah jadi bini. Tidak, hadirin sekalian, ini yang perlu dijelaskan. Kadang yang naif juga bukan cuman ini. Kadang ada umat Islam nggak ngerti ketika haid nggak boleh digauli. Itu masih ada. Saya pernah menjumpai. Ada pertanyaan, Ustaz, kalau sedang haid boleh digauli nggak? Tidak, hadirin sekalian. Karena pertama, darah haid itu kotor. Yang kedua, urat saraf perempuan ketika haid berbeda. Bisa sensitif ya, karena keluar darah. Di sini dikatakan Nabi kita yang mulia punya keutamaan itu 40. Utiya quwwata arba'ina rajulan min ahlil jannah, dari para ahli surga. Masya Allah. Riwayat Abu Nuaim ada tambahan, Nabi diberikan kekuatan 40 lelaki ahli surga. Wa hunaka riwayatun at-Tabarani bi sanadin sahih, dengan sanad yang sahih, anna ahlal jannati utu
quwwata mi'ati rajulin, bahwa ahli surga itu diberikan kekuatan 100 orang lelaki min ahli dunia, dari penduduk dunia. Jadi ini nanti yang lelaki-lelaki, kalau menurut hadis riwayat Imam Tabarani, di surga itu punya kekuatan 100 orang perkasa dunia. Patas bau quwwatun nabi arba'una madrubah bi mi'ah tusawi arba'ata rajulin min ahlil dunya. Maka kata para ulama, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Nabi kita yang mulia ini kalau dikalikan antara 40 dengan 100 menjadi 4000. Nabi berarti memiliki kekuatan 4000 orang lelaki dunia fisiknya. Wa fi riwayati fi musnad Abi Nu'aim annahu utiya quwwata 40 rajulan min ahli jannah, dan semisalnya. Ini baginda Nabi. Wa fi sifatil jannah li Abi Nu'aim, ini dalam kitab Fathul Bari dari jalur Mujahid. Sama, Nabi diberikan kekuatan 40 orang lelaki, wazada min rijali ahli jannah. Ya. Di antara kekuatan penduduk surga, maka seperti itu hadirin sekalian. Bagaimana dengan yang perempuan? Sama, perempuan diberikan kecantikan dan kekuatan melebihi kecantikan dan kekuatan penduduk dunia. Jadi tidak perlu pesimis, bahkan lebih cantik dari bidadari surga. Yang mana pernah kita sampaikan, kata para ulama, nikmatnya surga sebagai motivasi saja. Terkadang orang beribadah itu, emang apa sih, dapat apa ibadah? Maka dia mendapatkan ridha Allah. Ketika mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pantas untuk duduk masuk ke dalam surga. Dalam surga kenikmatan, setiap dia mengkonsumsi makanan bertambah 7 kali lipat kenikmatannya dari kenikmatan sebelumnya. Kalau saya minum air ini, nikmat 7 kali kenikmatan dari kenikmatan dunia minimal, kata para ulama. Air yang paling enak, minum tegukan kedua 14 kali lebih nikmat. Minum tegukan ketiga menjadi 21 kali lebih nikmat dari tegukan pertama. Jadi tidak pernah merasa bosan. Dan di dalam surga tidak ada yang namanya senda gurau, kata Allah dalam Al-Quran. Tidak ada laghun, tidak ada lahun, tidak ada dusta, kizbun, dan tidak ada hal yang sia-sia. Jadi di surga, kalau gambaran Al-Quran, juga kita ibadah. Kita baca Al-Quran, kita berzikir, tapi tidak ada ghibah. Adanya kenikmatan makanan, kenikmatan minuman, kenikmatan yang lainnya, istirahat, saling nasihat, menasehati, ngobrol berupa hal-hal yang berfaedah. Dan di surga tidak ada perzinahan. Misalkan saya dulu demen sama si fulan tapi enggak dapat jodoh misalkan, boleh enggak? Tidak ada keinginan seperti itu yang melanggar syariat. Misalkan di surga merasa masih kurang, dulu saya di dunia pengen mabok, pengen merasakan anggur bir itu bagaimana, lalu mabok di akhirat. Enggak begitu hadirin sekalian. Di surga maboknya beda, berupa kenikmatan. Jadi tidak ada yang namanya mabuk-mabukan di akhirat. Tidak ada namanya hal-hal yang tidak berguna. Beda mabuknya. Minum nikmat, kita bisa merasakan kenikmatan dunia, tapi tanpa ada hal-hal yang negatif. Di sini dikatakan u'tiyat quwwatu arba'ina fil batshi wal jima'. Nabi diberikan kekuatan 40 orang gagah perkasa dalam pukulan dan dalam hubungan badan. Wa 'inda Ahmad wan Nasa'i
Wa sahahu al-Hakim min hadis Zaid bin Arqam rafa'ahu. Hadisnya marfu, inna rajula min ahli jannah la yu'ta quwwatu mi'atin fil akli. Orang yang masuk surga diberikan kekuatan 100 kekuatan orang di dunia, 100 kali lipat dalam makannya, wasyurbi dalam minumnya, wal jima'i dalam hubungan badannya, wasyahwati dalam kekuatan syahwatnya. Fa'ala hadha yakunu hisabu quwwatu nabina 4,000, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Oleh karena itu bisa bermakna kekuatan Nabi setara dengan kekuatan 4.000 orang lelaki. Maka wajar kalau dikatakan ana basyarun laisa kal basyar. Aku manusia, tampilannya manusia, punya mata, punya telinga, punya tangan. Laisa kal basyar, tapi tidak seperti kebanyakan manusia yang lain. Karena Nabi juga mendapatkan wahyu. Dengan tanda mendapatkan wahyu saja beda dengan kebanyakan manusia. Itu kekuatan fisik Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, Nabi ini lam yakun, dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan Nabi bisa melihat dari arah belakang fisiknya. Ketika Nabi salat, aku melihat ruku'akum wa sujudakum mi wara'i zahri. Aku bisa melihat ruku' dan sujud kalian dari belakang pundakku. Itu kelebihan yang Allah berikan. Jadi sering sekali sahabat itu merasa kagum. Inilah sebagai pemantik para sahabat dan umat Islam, masyarakat Jazirah Arab mudah masuk Islam karena Nabi memiliki yang namanya kelebihan, baik mukjizat maupun kelebihan-kelebihan fisiknya. Kenapa Suraqah itu masuk Islam? Ketika mengejar-ngejar Nabi, membawa semacam samurai panjang, golok panjang, dia terpelanting. Kenapa? Karena melihat sesuatu yang tidak wajar. Dan Nabi tidak melihat, maksudnya wajahnya tidak menghadap Suraqah. Pedang terbelanting. Ketika Nabi mau dibunuh, jangankan baginda Nabi, hadirin sekalian, jangankan baginda Nabi yang mulia, yang lain saja, misalkan Anas bin Malik, ketika dia akan dipenjara dan akan disiksa oleh Al-Hajjaj sepeninggal baginda Nabi, itu Hajjaj melihat di samping kanan dan kirinya Anas bin Malik itu semacam singa, makhluk, melihat asad gitu, raja hutan yang sedang mangap. Jadi dijaga oleh makhluk Allah. Karena dalam hadis yang lain riwayat sahabat Utsman ketika bertanya kepada baginda Nabi, berapa malaikat, berapa hamba Allah yang menjaga setiap manusia? Kata Nabi, setidaknya ada 10 hamba Allah yang menjaga diri setiap orang beriman. Ada 10 hamba Allah yang menjaga. Makanya kalau guru saya itu, ini guru saya, kalau mau bepergian, minta perlindungan kepada Allah dan minta hamba-hamba Allah menjaga dirinya. Ucapkan, jangan tidak diucapkan. Nah, kebanyakan kita tidak diucapkan. Baca misalkan ayat kursi 3 kali, atau baca misalkan bismillah berapa kali. Setelah itu minta kepada Allah, ya Allah, hamba mohon meminta penjagaan dan pagaran. Minta kepada Allah. Dan hamba meminta hamba-hambamu untuk menjaga dan memagari hamba. Dalam sampai kalimat wahai para hamba Allah, tolong jaga dan pagari hamba, itu boleh kata para ulama, karena memintanya kepada Allah. Seperti kita meminta bantuan kepada manusia dalam hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia, atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh makhluk, itu bukan sebuah kemusyrikan. Misalkan, Pak, tolong bangunkan rumah saya mau lagi bangun rumah, tolong bantuin. Kepada tetangga, bikin jembatan, Pak, ini jembatan kok kayaknya besinya berat, tolong angkatin.
Maka kemusyrikan itu adalah menempatkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan manusia tetapi diposisikan kepada manusia. Itu kemusyrikan. Seperti Maha pemberi rezeki Allah lalu ditempatkan kepada manusia si fulan. Maha menghidupkan dan mematikan adalah hak Allah lalu ditempatkan kepada si fulan. Jodoh juga begitu, umur juga begitu. Nah, ini pelajaran akidah, kita kaitkan dengan akidah. Maka pesan guru kami itu begitu. Kalau mau ada, misalkan kita pernah tersesat di hutan belantara, atau barangkali suatu saat naudzubillah tsumma naudzubillah kita terombang-ambing di lautan. Kata para guru, kalau dia orang beriman, minta tolong kepada Allah. Silahkan panggil hamba-hamba Allah untuk menolongnya, membantunya. Dengan izin Allah, katakan biiznillah la haula wala quwata illa billah. Contohnya dalam prakteknya begini, ini kan akidah. Kita tersesat nih di dalam hutan belantara, ke kanan nggak nemu jalan, ke kiri nggak nemu jalan, balik lagi di situ. Wahai para hamba Allah, tolong bantu aku. Kata para ulama, ini bukan kemusyrikan. Sama ketika di tengah lautan, misalkan kapal meledak atau terhempas di tengah lautan, atau kita sedang berlayar atau naik kapal laut, tahu akan karam. Minta kepada Allah, ucapkan syahadat, baca surah Al-Fatihah, tawasul kepada baginda Nabi, lalu ucapkan, wahai para hamba Allah, tolong bantu saya. Biiznillah wa bila haula wala quwata illa billah, dan semisalnya. Jadi tidak berhenti di manusia. Dengan kalimat hamba Allah saja membuktikan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan suatu kemusyrikan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, berikutnya keutamaan Nabi adalah lam yakun, dalam hadis yang sahih, lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zillun. Nabi tidak memiliki bayangan. Kenapa ini perlu dijelaskan? Agar tumbuh kecintaan kita kepada baginda Nabi. Ternyata Nabi itu orang hebat. Nabi itu makhluk istimewa. Bayangan saja tidak ada. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, ini adalah dalam rangka memuliakan baginda Nabi. Allah tidak berkenan bayangan kepalanya saja diinjak-injak oleh para sahabat, apalagi fisik baginda Nabi. Bayangannya saja Allah tidak memperkenankan para sahabat dan masyarakat Arab menginjak-injak bayangan baginda Nabi. Yang kedua, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, dimungkinkan kekuatan fisik Nabi memiliki kekuatan istimewa ketika bara api atau api lilin, kayu bakar dan semisalnya diterpa oleh sinar matahari yang terang, masih ada bayangannya, api itu berbayang. Ini menandakan kekuatan api lebih rendah dari kekuatan matahari. Tetapi ketika kekuatan sinar matahari tidak mampu memberikan efek bayangan kepada jasad Nabi, bermakna jasad fisik Nabi eternya lebih tinggi dari material sinar matahari. Itu kata para ulama. Makanya ketika pendeta Buhairah melihat baginda Nabi berteduh di dekat pohon, ya, berdiri di samping pohon, ngelihat pohon ada bayangannya. Ini orang, anak muda ini tidak ada bayangannya. Ini bukan manusia biasa. Ini ada nubuah dalam kitab-kitab kami. Maka disampaikan kepada pamannya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, tolong jaga remaja ini. Ini Nabi akhir zaman. Kalau aku hidup di masa beliau dibangkitkan, aku akan beriman. Karena dia tahu, dia alim. Artinya kiainya lah, gitu. Kiainya kalau zaman sekarang, ulamanya.
Jadi orang-orang Yahudi mengenali Nabi, bahkan lebih kenal dari anaknya. Dalam Al-Quran digambarkan seperti itu. Lebih paham. Orang tua tahu anak sifatnya, tahu persis ciri-cirinya, tompelnya, rambutnya, matanya, dan semisalnya. Itu fisik baginda Nabi. Berikutnya adalah kata Siti Aisyah bahwa Nabi ini kalau salaman, orang yang salaman dengan dia tangannya jadi wangi. Gitu. Kulit Nabi ini keringatnya itu seperti jaunatu attarin, seperti lumbung minyak wangi, gentong minyak wangi, jaunah. Jadi setiap Nabi keluar keringat itu harum baunya. Sangat berbeda dengan manusia biasa. Kita keluar keringat, apalagi kalau yang keteknya jarang dicukur, lebih bau, lebih sedap. Nabi Masya Allah hadirin sekalian. Dan tipe manusia juga beda-beda. Ada yang keringatnya bau, ada yang enggak. Saya sendiri punya beberapa anak, ada yang anaknya rada kental, ada yang enggak bau. Gitu. Seperti itu. Bahkan menurut para guru di Baitul Maqdis, tempat saudara kita yang sekarang sedang dibombardir, yang tadi kita baca Qunut Nazilah, mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Minimal kita doakan. Syukur-syukur kita bisa memberikan materi. Hingga hari ini sedikitnya ada 8.500 saudara kita yang meninggal dunia di Gaza. Meninggal Bapak Ibu, bukan cuma cedera, meninggal. Karena bukan tentara yang mereka serang oleh jet tempur, oleh dabbabah, apa namanya, itu kaum perempuan, bayi, mereka hantam dengan tank-tank militer, hadirin sekalian, termasuk dengan rudal. Nah di sini, di Palestina ini, itu ada di Qubbatus Sakhra, ada bekas Nabi pijakannya. Pijakan Isra Mi'raj yang batu ingin naik. Nah, kata orang-orang Palestina yang udah pada tua, berita yang mereka dengar, dulu batu itu nggak nempel. Karena kalau nempel itu ya semakin dekat dengan kiamat, karena memang sudah dekat. Lalu diganjel. Nah di antara di dekat batu itu, orang-orang tua Palestina mengatakan ada lubang, dan di antara guru kami itu ada yang memasukkan tangannya, karena dia itu tahu. Tolong, tidak jarang yang tahu, kata orang tua di sana. Tangannya dimasukkan ke lubang, disuruh cium, edak, cium tangan, wangi hadirin sekalian, harum baunya. Dan harumnya ini tidak seperti harum kebanyakan minyak wangi. Enggak ada yang jual. Lalu ditanya oleh orang-orang di situ, apakah kalian meletakkan minyak wangi ke lubang ini? Enggak. Dari sejak kami kecil sampai setua ini enggak ada orang yang meletakkan naruh minyak wangi, diolesin, diceburin barangkali. Enggak ada yang menaruh. Kabar yang kami terima, beberapa helai janggut Nabi jatuh ke lubang ini ketika Nabi akan Isra dan Mi'raj ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan hadirin, jenggotnya saja jatuh mengefekkan wangi seperti itu. Ada hingga hari ini. Maka ini adalah tanda-tanda nubuwah, tanda-tanda kebenaran risalah baginda Nabi yang setidaknya harus menambah keimanan dan kecintaan kita kepada baginda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi para sahabat kalau salaman sama baginda Nabi itu salaman lagi dengan anaknya. Kepala anak-anaknya diusap, itu 3 hari tidak hilang wanginya. Dalam beberapa hadis disebutkan seperti itu. Begitu juga kata Siti Aisyah,
Kullama dakhalal ghaid, ada 6 riwayat tentang ini, tentang BAB-nya baginda Nabi. Kata Siti Aisyah, istri Nabi yang hidup bertahun-tahun. Diberitakan dalam sirah Nabi, Siti Aisyah berkumpul dengan baginda Nabi di tahun kedua setelah hijrah. Nabi tinggal di Madinah 10 tahun, berarti sekitar 8 tahun. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha berumah tangga dengan baginda Nabi. Kabarnya Siti Aisyah itu tidak sekecil apa yang digambarkan. Dewasa, ya, di sekitar umur 12 tahun. Jadi sudah Arab, ya, 12 tahunnya Arab besar. Ketika berumah tangga dengan baginda Nabi. Kata Siti Aisyah, kullama dakhala al-ghaid, setiap kali Nabi masuk ke tempat pembuangan buang air besar, dakhaltu fi isrihi, aku masuk setelahnya. Jadi saking penasarannya, setiap Nabi buang hajat, dia masuk. Fama wajadtu syai'an, aku tidak pernah mendapatkan satu kotoran pun illa raihatat thayyib, kecuali bau yang harum. Kotoran yang enggak ada, tapi yang ada bau harum. Habis BAB itu, hadirin sekali. Lalu Siti Aisyah bertanya, wahai baginda Nabi, aku tidak menjumpai kotoran baginda setiap kali baginda buang hajat. Apa kata Nabi? Setiap Nabi memang begitu. Fisik Nabi itu seperti fisik ahlul jannah. Kotorannya tidak ada, ditelan bumi, dalam beberapa riwayat tidak ada disebutkan. Dan keringatnya harum. Kata baginda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu fisik Nabi. Hingga pernah suatu kejadian, ya, karena sistem perumahan di zaman Nabi itu sederhana, ya, Nabi buang air kecil itu ditaruh di bokor, ya, di dekat tempat tidur. Lalu disuruh buang oleh Siti Aisyah. Oleh sahabat yang mau membuangnya ini, karena dia haus, dicium, nggak ada baunya, diminum. Hadirin sekalian, air seni baginda Nabi diminum, nggak bau, malah ini kok air kok harum, diminum. Lalu ditanya oleh baginda Nabi, sudahkah dibuang air seniku? Sambil tersipu malu, saya minum bagi baginda. Masya Allah. Kata Nabi, apa-apa yang ada di perutmu dari bagian tubuhku menjadi penghalangmu untuk masuk neraka. Masya Allah. Belum darah baginda Nabi. Banyak kelebihan-kelebihan baginda Nabi. Seperti misalkan setiap kali makan, ini yang sering dengar Ibnu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud itu pembawa sendal baginda Nabi. Kalau Nabi mau duduk, dibersihin dulu oleh Ibnu Mas'ud. Sendalnya beliau yang nenteng, itu sekretaris pribadinya baginda Nabi. Badannya kurus Ibnu Mas'ud itu. Kurus, lebih kurus dari kebanyakan manusia. Kata beliau, dan sahabat-sahabat yang lain juga mendengar dalam beberapa hadis, kalau mau makan, makanan itu bertasbih, memuji kepada kedengeran, gitu. Didengar oleh para sahabat. Makanan itu memuji dan girang kalau dimakan baginda Nabi. Kita disunahkan kalau makan baca doa, ya. Bukan cuma bismillah, ya, terkadang karena hadisnya baca bismillah, bismillah doang dia baca. Melakukan amalan malam yabda bi bismillah bahwa abda, bacanya bismillah. Boleh, tapi kata para ulama itu kurang afdol. Lanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya memang bismillah doang, tapi maksudnya kata para ulama itu maksudnya tidak begitu, bukan cuma bismillah. Mau keluar rumah bismillah, baca bismillah sampai bismillah gitu doang. Tapi yang afdol ada lanjutannya. Bismillah boleh silakan, tapi kurang afdol. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, sekedar memberikan informasi keagamaan tentang kekuatan fisik, ya, keutamaan baginda Nabi dan lain hal. Semoga menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi. Di antara tanda cinta kita adalah meniru akhlaknya, menjalankan nasihat-nasihatnya, dan yang khusus adalah membaca sholawat
untuk baginda Nabi mengamalkan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat salam untuk baginda Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah, bersalamlah untuk baginda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu perintah Allah dalam surah Al-Ahzab. Maka kata Nabi, man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi asra, siapa yang salat kepada Nabi sekali, kepada aku, Allah bersalat salam untuknya 10 kali. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat dengan aku nanti di surga berada di ring pertama, di ring terdekat, orang yang paling banyak salawatnya. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan tentang kehebatan fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang bertanya kami silakan. Monggo. Yang bagus, tanya bagus. Yang mungkin perlu dijelaskan juga di blog dari hadis tentang bagian fisik Nabi. Karena saya pernah mendengar juga Rasulullah yang lain menggunakan Nabi yang lain. Kalau Nabi yang lain itu meyakinkan orang agar bisa menjadi pengikutnya, orang beriman. Itu mukjizatnya diperlihatkan secara nyata. Misalnya tempat Nabi Musa yang bisa memakan ular-ular sihir, Nabi Ibrahim yang dibakar tapi tidak apa-apa. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Jadi sesuatu yang sifatnya secara real bisa menimbulkan ketakjuban orang. Tapi ada yang bilang Rasulullah yang lain. Rasulullah itu tidak diberi mujizat oleh Allah. Mujizatnya hanya Al-Quran. Terus saya jadi bertanya, dan itu ada maksudnya agar umat Muhammad itu kekagumannya tidak berhenti di Rasulullah, tapi tetap terus menembus Allah. Rasulullah hanya perantara. Kalau Rasulullah terlebih banyak, orang banyak memuji Rasulullah. Muhammadiyah itu kekaguman terhadap Rasulullah juga harus terus ke Allah. Nah sekarang itu justru malah menjadi menimbulkan negatif, karena Rasulullah itu ada sebelum ada Nur al-Nur, ya. Terus kemudian Rasulullah mempunyai kehebatan seperti tadi. Kemudian jangan bisa Rasulullah bukan manusia, tapi makhluk luar angkasa. Akhirnya orang dibawa ke masalah-masalah saya untuk menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan Rasulullah tadi yang tidak ada bayangannya, karena beliau memang secara matahari kalah. Itu mungkin nanti perlu dijelaskan apakah memang ini memberi contoh ke umatnya agar secara fisik juga dijaga oleh Rasulullah, tidak termasuk memberikan istri tadi. Kalau ini sangat sulit Pak, mau kawin lagi aja berapa mau ada istri tua itu sudah tembus kecuali beberapa orang yang memang punya kemampuan mendekati Rasulullah. Nah ini ibrohnya itu apa? Atau hanya sekedar contoh? Karena orang-orang Islam rasionalis Islam kan banyak sekali cabang aliran sekarang menganggap halal ini itu sesuatu hal yang muskil. Ya, seperti ngapain kita doakan Palestina, nggak bakalan menang kalau mau batu ya kirim senjata. Kayak itu kan rasionalitas yang jauh dari keimanan sudah mulai muncul. Karena kisah-kisah seperti ini, jadi kalau ibrohnya kita tidak jelaskan dan kita khawatirkan justru hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi orang Islam itu suka berangan-angan, suka sesuatu yang sifatnya goib, suka ini sehingga kurang menjalani kehidupan secara real sehingga dianggap sulit untuk masuk. Mohon maaf Pak, ini bukan memecah belah, tapi hanya minta informasi apa tambahan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang di antara para
penulis sirah ada yang sangat datar, misalkan Haikal itu ketika menulis perjalanan hidup Nabi sama sekali tidak melihat sisi-sisi yang ini, padahal sisi-sisi yang ini pun ada. Jadi Al-Quran itu yang terbesarnya, Al-Quran yang terbesarnya kata para ulama, berarti ada yang kecil-kecilnya. Karena memang apa yang dimiliki Nabi Musa misalkan, itu yang terbesarnya itu, membelah laut. Apa yang dimiliki Nabi Isa misalkan, mukjizatnya bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Itu yang terbesarnya. Tapi yang terbesar Nabi kita yang mulia adalah Al-Quran Al-Karim. Karena memang Al-Quran ini seperti berlian, yang satu sisinya berkilau, sisi yang lainnya sangat berkilau. Maka para ulama sirah ini tidak lengkap memang. Seperti Haikal ini tidak menyinggung sisi-sisi semisal yang tadi. Padahal hadis-hadisnya sahih-sahih gitu. Maka ulama meniti jalannya masing-masing dalam menggambarkan, mempersonifikasikan Nabi yang mulia. Mungkin yang satu khawatir terlalu berpandangan nanti Nabi terlalu diagungkan, hingga akhirnya Nabi sendiri memang tidak berkenan Nabi fisiknya digambar. Padahal ketika itu teknologi atau seni menggambar itu sudah maju, sudah sangat mirip. Karena orang-orang Romawi itu punya gambar-gambar para nabi. Dalam hadis-hadis misalkan dalam kitab Subul Huda war Rasyad, itu para nabi yang terdahulu gambar-gambarnya ada. Nabi Adam, Tuhan Allah jadi gambar. Jadi para nabi, Nabi Musa detail gambar. Bahkan gambar Nabi Muhammad ada, mereka miliki sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Ini Nabi akhir zaman. Itu riwayatnya jelas. Jadi mereka punya orang-orang nggak tahu sekarang di mana. Itu dalam hadis-hadis disebutkan seperti itu. Ada. Ketika sahabat mengunjungi kerajaan Heraklius ini, itu diperlihatkan gambar-gambar itu. Ini gambar siapa? Dan paling akhir mereka kaget. Kok ini mirip dengan gambar Nabi kami gitu. Dan mereka sudah punya itu berabad-abad sebelumnya. Bayangkan hadirin sekalian. Nah memang kalau kata Ustaz Somad, Nabi Muhammad mirip Habib ini, tapi kalau menurut saya nggak mirip begitu, gitu. Menurut beliau kan Habib Ali Al-Jufri. Wallahu a'lam. Tapi kalau dalam pandangan yang ini bukan Habib Ali Al-Jufri, tapi Habib Ali Zainal Abidin Malaysia, itu ada kemiripannya sedikit. Karena tidak ada yang sama. Kurang lebih 20%. Matanya dan guratan wajahnya mirip Habib Ali Zainal Abidin Malaysia. Sedikit. Jauh ya. Tapi ketika kita ingin menggambarkan untuk mengenang, nggak ketemu gitu. Makanya banyak orang-orang yang berjumpa dengan baginda Nabi hanya melihat cahayanya saja. Melihat cahaya karena bersinar dalam mimpi itu. Wajahnya bersinar. Maka kalau mimpi ketemu Nabi harus ada penegasan. Jangan cuma angan-angan, oh saya melihat Nabi. Tapi perlu penjelasan. Misalkan dalam alur mimpi itu ada pertanyaan, yang mana baginda Nabi? Yang ini jelas gitu. Aku Nabi Muhammad. Jadi ada penegasan itu, bukan cuma hayalan, angan-angan, oh itu Nabi Muhammad. Jadi kata para ulama begitu. Yang tadi disampaikan oleh para guru itu mujarab. Karena malam Jumat itu malam Sayyidul Ayyam. Kalau kita tidak ketemu malam Jumat ini, malam Jumat berikutnya. Nggak ketemu malam Jumat berikut, usahakan. Kalau nggak mau malam Jumat, malam Senin, Selasa juga boleh, silakan. Karena dalam malam Selasa itu termasuk malam yang utama. Meskipun semua hari juga utama. Tapi Nabi juga menyampaikan, Jumat itu Sayyidul Ayyam. Dan para ulama memberikan itu karena berdasarkan pengalaman mereka. Jadi bagi yang mau, yang tidak menjadi masalah. Tidak percaya juga nggak ada masalah. Maka penggambaran atau personifikasi baginda Nabi dengan berbagai keutamaannya itu memang
ada dua sisi. Yang ulama menangkap terlalu manusiawi, yang lain menangkap terlalu berlebihan terkadang. Tapi kalau berdasarkan hadis-hadis yang sahih saja sudah cukup, karena memang Nabi memiliki banyak keutamaan. Ya, Nabi digambarkan itu memiliki banyak keutamaan berdasarkan hadis sahih, karena keutamaan Nabi ini itu enggak sebanding dengan keutamaan Al-Quran. Makanya kata para ulama, mukjizat terbesar. Jadi tetap Nabi punya mukjizat. Misalkan air keluar dari jari jemarinya ketika ketiadaan air. Itu hadisnya banyak sekali hadirin. Hadisnya banyak sekali. Misalkan dalam kitab yang saya miliki yang ada 11 jilid, cetakan Kementerian Wakaf Mesir, Subulul Huda war Rasyad, dicetak oleh Kementerian Wakaf. Kementerian yang mentahkik, yang meneliti ini ulama-ulama Al-Azhar. Itu setidaknya ada 20, bahkan lebih kayaknya, riwayat tentang Nabi mengeluarkan air ketika sahabat kehausan, ketika wudhu nggak ada air, cukup buat 300 orang, bayangkan. Air dari tangan Nabi. Itu hadisnya sahih gitu. Bahkan mutawatir. Kenapa? Karena disaksikan oleh para sahabat yang lain. Maka para nabi pasti ada mukjizatnya. Cuma dipandang mukjizat-mukjizat ini tidak sebanding dengan mukjizat Al-Quran. Gitu. Mungkin karena alasan khawatir terlalu mengkultuskan baginda Nabi, hingga sisi-sisi ini oleh beberapa ulama sirah nabawiyah tidak terlalu dibeberkan. Mungkin ibrahnya seperti itu, hikmahnya. Wallahu a'lam. Demikian. Terakhir Ustaz berdoa. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kedaifan ana al-fakir sendiri. Mari kita tutup dengan doa kabar majlis, lalu kita tutup dengan doa sapu jagat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, kami selipkan doa di pagi hari yang penuh berkah ini, untuk anak cucu keturunan kami, untuk pasangan hidup kami, untuk keluarga kami. Jadikanlah mereka orang-orang yang mendapatkan bimbingan dan hidayah-Mu ya Allah. Jadikanlah kami dan mereka orang-orang yang Kau bahagiakan, Kau sukseskan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.